Kali ini kita mau membahas tentang sebuah informasi atau berita yang beredar di tengah masyarakat kita terkait dengan hibah dari Lipo Tanah Meikarta kepada pemerintah. Saya menyebutnya pemerintah karena sampai saat ini belum jelas siapa yang menerima hibah ini, apakah Kementerian Perumahan atau Danantara. Terlepas dari itu, kita mau membahas secara perlahan. Karena bagi saya banyak sekali keanehan, kejanggalan dalam status hibah ini. Yang pertama dari aspek hukumnya. Pertanyaan pertama, apakah boleh tanah yang merupakan HGB atau mungkin HPL di sana, hak pengelolaan, dialihkan ke pihak lain? Kalau kita mencari informasi, tidak ada informasi spesifik tahun berapa Lipo mendapat status HGB tanah di Meikarta. Dan bagaimana cara Lipo mendapatkan itu? Apakah membeli atau mendapat HGB dari pemerintah? Seperti apa prosesnya? Kita tidak punya informasi yang jelas. Tetapi statusnya yang kita lihat bahwa ini adalah HGB karena tidak mungkin SHM karena bukan milik pribadi. Maka pertanyaan kita tadi, bolehkah tanah yang HGB atau HPL dialihkan ke pihak lain? Ini kita bicara aspek hukum. Ataukah sebetulnya tanah itu kalau memang sudah tidak mampu diolah, tidak mampu dikelola, tidak mampu dikembangkan, bukankah itu harusnya dikembalikan ke negara sebagai pemberi HGB? Bukan dihibahkan. Karena status hibah ini agak mengerikan bagi saya. Pertanyaan menjadi muncul banyak sekali. Nilai aset ini 30 hektar itu nilainya luar biasa. Puluhan triliun pastinya. Apakah mungkin seorang perusahaan besar, milik seorang pengusaha besar, saya harus mengatakan ini adalah bagian dari kapitalis dan oligarki, mau melepas miliknya puluhan triliun nilainya tanpa embel-embel atau tanpa keuntungan di balik itu? Ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Apakah iya Lipo mau melepas begitu saja? Kalau dilepas begitu saja, apa yang sedang terjadi di sana sehingga Lipo mau melepas itu secara gratis dalam bentuk hibah? Ya, dari aspek hukum tadi, pertanyaan pertama kita, apakah boleh HGB dialihkan ke pihak lain? Boleh-boleh saja memang, tetapi prosedurnya harus jelas, harus ke PPAT, ke BPN, harus didaftarkan semua. Pertanyaan kedua dalam aspek hukum, bolehkah Danantara atau Kementerian Perumahan menjadi lembaga negara yang menerima hibah tanah? Bolehkah Danantara dan Kementerian Perumahan memiliki sertifikat hak guna bangun atau HPL atas tanah tersebut? Menurut saya, Kementerian dan Danantara tidak bisa menerima hibah ini dijadikan HGB-nya atas nama Kementerian atau Danantara, karena lembaga ini tidak bisa memiliki sertifikat. Bagaimana caranya? Kalaupun hibah itu benar, maka Danantara harus menunjuk salah satu BUMN menjadi pemilik tanah tersebut. Harus diserahkan ke BUMN, karena BUMN boleh memiliki HGB atas tanah tersebut. Tetapi Danantara, menurut saya secara hukum tidak bisa memiliki HGB, apalagi Kementerian Perumahan, karena lembaga negara. Itu menurut pemahaman saya. Sampai saat ini memang tidak ada informasi yang jelas terkait dengan hibah tersebut. Belum ada penjelasan resmi baik dari Kementerian Perumahan maupun dari Danantara terkait hibah ini. Tetapi saya bertanya-tanya di sini. Apakah memang Lipo menyerahkan ini begitu saja gratis tanpa ada sesuatu? Dan bagaimana proses terjadinya rencana hibah ini? Saya melihat ada hubungan antara Menteri Perumahan Marwarar Sirait dengan Suryani, pemilik Lipo. Ada apa dengan mereka sehingga lahan ini bisa dialihkan begitu saja dengan status hibah? Karena kalau status hibah ini kan, waduh, gratis, enak sekali. Pemerintah dapat tanah 30 hektar. Padahal HGB statusnya seharusnya kan dikembalikan ke negara kalau memang tidak lagi dikelola oleh penerima HGB sebelumnya, yaitu Lipo Meikarta. Saya melihat ada hubungan simbiosis mutualisme antara Kementerian Perumahan
Marwar Sirait dengan Lipo dalam hal ini, karena mereka ini kita sebut kelompok naga-naga ya. ARA kan kita temukan beberapa kali berkumpul dengan naga-naga ini, dan kita anggaplah mungkin di sini telah terjadi simbiosis mutualisme atau kolusi yang saling menguntungkan antara Marwar dan Lipo. Tapi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan ini apa? Apakah menguntungkan bagi Marwar sehingga program 3 juta rumah bisa berjalan dan Lipo mendapat keuntungan dari nilai pengembangan wilayah nantinya di sana? Karena kalau kita melihat sejarah, kawasan apartemen Lipo yang dibangun oleh Lipo di sana, Meikarta, bermasalah, berkonflik dengan konsumen karena tidak kunjung selesai sampai hari ini. Dan tampaknya ini adalah pertanda bahwa memang kawasan itu bermasalah. Nah, apakah di sini Meikarta, Lipo mengalihkan masalah ini kepada pemerintah dengan menyerahkan hibah tanah seluas 30 hektar lebih? Apakah selama ini Meikarta melakukan kewajibannya membayar pajak atas tanah tersebut? Apakah ada masalah-masalah lain? Apakah ada tanah ini sangkut di bank atau apa sehingga dengan dialihkan dihibahkan ke pemerintah, ke Danantara atau kementerian, menjadi pengalihan masalah juga kepada pemerintah Danantara? Ini harus dilihat semua. Tidak bisa asal diserahkan begitu saja. Karena kalau kita masuk kepada aturan, mulai dari Undang-Undang nomor 19 tahun 60 ya, Agraria, dan PP 18 2021 serta PP 20 2021. Di situ kan diatur bagaimana mekanismenya. Jadi kita harus mempertanyakan apa yang terjadi di balik hibah ini. Benarkah pelepasan hak bernilai puluhan triliun itu tanpa embel-embel apapun? Dan kalau kita mengacu kepada aturan-aturan selanjutnya, bisakah kita kategorikan kawasan Meikarta itu telah terlantar karena masalah dan tidak kunjung selesai sampai saat ini? Kalau memang kawasan itu menjadi masuk kategori terlantar, maka seharusnya negara mengambil kembali lahan tersebut dan bukan status hibah, seolah-olah ada pahlawan di negara ini yang menghibahkan tanah gratis 30 hektar lebih untuk kepentingan bangsa negara. Padahal kalau kita melihat efek domino, apa yang didapatkan oleh Meikarta apabila tanah itu kemudian 30 hektar itu dibangun oleh Danantara untuk membangun rumah atau dibangun oleh kementerian. Kabarnya di sana rencananya hibah tersebut akan dibangun rumah susun puluhan tower. Nah, dampak ekonomi dari apa yang dibangun pemerintah nanti tentu akan berdampak kepada kawasan Meikarta yang sudah ada sebelumnya, dan itu bisa dikategorikan Meikarta akan mendapat keuntungan secara tidak langsung. Kawasan Meikarta yang sekarang ini mangkrak mungkin akan menggeliat dan hidup kembali, bahkan akan terjadi kenaikan harga tanah di sana. Ini efek domino yang akan didapat oleh Meikarta. Karena pemerintah kabarnya akan mengalokasikan anggaran puluhan triliun, sekitar 16 triliun untuk membangun puluhan tower rumah di sana, rumah subsidi. Maka efek domino dari situ, efek berantai akan didapat oleh Meikarta. Nah, inilah yang saya lihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hibah ini. Dugaan saya, ada yang tidak beres sehingga dialihkan ke pemerintah. Yang tidak beres ini menjadi diceboki pemerintah, dan nantinya oligarki bernama Lipo ini akan mendapat keuntungan secara ekonomi dan secara keuangan. Nah, makanya kita mempertanyakan kali ini, seperti apa mekanisme dari hibah ini? Apa yang mendasari hibah ini diberikan? Siapa tokoh aktor di balik hibah ini? Maka mereka patut kita mintai keterangan dan pertanggungjawaban apabila di balik ini semua ternyata ada kolusi dan upaya penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk menyelamatkan bisnis teman yang sedang mangkrak, sedang kacau, dan menggunakan kekuatan tangan pemerintah melalui APBN. Ini adalah kolusi yang berujung kepada korupsi karena masuk kategori memperkaya pihak lain. Ini penting dibahas. Jangan sampai pemerintahan Prabowo ini menjadi bulan-bulanan masyarakat dengan dugaan korupsi karena pejabat-pejabatnya memang menyalahgunakan kewenangan. Ini menjadi pertanyaan saya. Apakah masuk kategori penyalahgunaan kewenangan oleh Menteri Perumahan Marwar Sirait dalam hal hibah ini? Kalau ya,
Mari kita telisik nanti secara hukum lebih jauh. Ini ulasan singkat, kita bisa diskusikan lebih jauh, tetapi ini adalah pemaparan singkat saya terkait hibah dan pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin harus dijawab oleh Kementerian Perumahan ataupun oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu LIPO.